kelemahan anak muda satu, pengalamannya nggak ada. Dan bahkan mereka ada yang nggak sadar bahwa itu acara partai. Smart viewers, banyak yang bilang kalau Gen Z itu apatis politik. Eits, emang benar. Kenalin nih, Valerian Bramasta, seorang Gen Z yang jatuh hati dengan dunia public policy and political issues, hingga aktif jadi seorang public policy advocate. Bahkan nih Smart viewers, di umurnya yang masih sangat muda, ia juga udah jadi juru bicara muda di sebuah partai politik loh. Gimana? Penasaran sama perjalanan seorang Valerian Bramasta? Yuk nonton percakapan kami berdua di episode kali ini. Halo Smart Viewers, balik lagi di Good Talk Binus TV. Smart Viewers, pas banget nih. Ini kan mendekati tahun-tahun politik ya di tahun 2023 ini. Khususnya untuk kalian para Gen Z yang mungkin masih kepo atau bingung, tidak tentu arahnya. Ya kan, Good Talk hari ini pas banget kedatangan salah satu sosok Gen Z juga yang aktif di salah satu partai politik di Indonesia. Selamat datang, ada Valerian Bramasta. Halo. Ini akrabnya dipanggil Valen ya? Iya, betul. Ya, Valen apa kabar nih hari ini? Sehat dong, kalau nggak sehat nggak kesini. Alhamdulillah ya. Ini makasih ya udah menyempatkan waktunya ngobrol di Good Talk Binus TV. Nah, Smart Viewers, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih tentang sosok Valen, apa aja sih aktivitasnya ini, terkhususnya di partai atau mungkin di tempat lain juga ya, gawenya dan lain-lain gitu. Gue akan mulai dulu nih dari sebuah pertanyaan Valen. Dari sekian banyak nih ya profesi pilihan di muka bumi ini, kenapa sih lo milihnya salah satunya untuk jadi juru bicara di partai politik? Waduh. Ya sebenarnya simpel sih. Dulu tuh gue aktif dalam organisasi kampus, sempat kuliah di UI. Kebetulan sempat dipercaya dan diamanahkan untuk menjabat jadi ketua himpunan di jurusan, baik pun juga jadi ketua angkatan. Terus pas masa-masa tahun ketiga di kampus tuh malah justru senangnya bikin esai. Oh gitu? Iya, baik di dalam negeri ataupun sampai conference ke luar negeri. Ya isinya itu tentang kebijakan publik, terus tentang gimana mengkritisi soal pelayanan publik di sini, segala macam. Sampai pada akhirnya gue memutuskan untuk cepet-cepet skripsi. Oh gitu? Jadi gue mulia ya? Iya, jadi gue nggak ngelanjutin organisasi kayak BEM atau apa segala macam, walaupun diproyeksiin di sana. Lucunya pas lagi nyari narasumber malah ketemu sama salah satu sosok yang sekarang pada hari ini menjadi pimpinan partai politik gitu. Oh gitu? Iya, jadi kayak kita ngobrol apa segala macam, ternyata nyambung dan pada akhirnya gue mengetahui sih bahwa selama ini gue berorganisasi, ketemu orang, terus memberdayakan mahasiswa gitu ya, jadi ketua himpunan segala macam, bahkan mengkritisi mengenai kebijakan publik itu nggak lepas dari politik. Nah gue baru tahu ternyata politik itu nggak cuman soal parpol, nggak cuman soal debat sana, debat kusir segala macam, tapi juga mengenai kehidupan sehari-hari. Kayak gue sama lo nih sekarang lagi berpolitik nih. Gitu sih. Jadi kayak ya kenapa enggak kalau menurut gue berpolitik dan menjadi sosok di dalam politik. Toh juga kepentingan anak muda di 2024 sampai 2045 ini kan cukup penting. Karena bonus demografi ke depan tuh lebih banyak. Terus juga Indonesia menghadapi populasi angkatan kerja yang paling besar nanti. Ya jangan sampai di pembuat kebijakan ini tuh nggak ada representasi anak muda aja sih. Betul banget. Nah, Valen, ini ketika lo gabung di sebuah partai ya, pasti selain jadi peluang ya ke depannya ya sebagai karir dan profesi lo, pasti ada tantangannya dong, gitu kan? Mau tahu dong tantangannya apa sih? Ya tantangannya lebih kepada ya ketika gue menjerumuskan masuk diri gue sendiri ke dalam partai politik, banyak hal yang nggak gue bisa ambil. Tapi sebenarnya tantangan yang paling besar tuh bagi gue adalah gimana caranya buat teman-teman generasi muda sadar bahwa politik itu tuh nggak semenjijikan itu kok. Kenapa? Karena ya justru keterlibatan anak muda itu penting. Karena pada akhirnya gue nih sebagai saksi hidup bagi gue. Gue bukan terlahir dari orang ataupun anak dari seorang yang punya nama besar, bukan dengan privilege yang setinggi itu atau sebesar itu, tapi gue bisa nerobos itu masuk menjadi dalam lingkaran dan diberi tempat oleh sosok pimpinan partai untuk diajak diskusi gitu. Yang pada akhirnya ya beberapa kebijakan yang pada hari ini terlahir itu ya ada lah untuk anak muda dan lain-lain. Kalaupun tidak sampai kebijakan, setidaknya program-program baik di DPR
ataupun di kementerian dan lain-lain yang dinaungi oleh partai gue itu ada keberpihakannya terhadap anak muda. Oke. Dan di setiap perumusan kebijakan itu kan harus ada ya keterlibatan Iya dong. kita generasi muda kayak Iya. gitu ya. Nah, tadi kan lo sempat ini ya, gue tertarik nih, lo sempat mention tentang anggapan mungkin generasi Z ya, yang anggap politik itu menjijikan lah dalam tanda kutip ya. Terus mereka jadi apatis melihat politik dan kawan-kawannya. Nah, lo melihat kondisi yang seperti itu gimana sih? Dulu gue berpikiran yang sama. Nah itu gue tumpahkan dengan tulisan-tulisan gue. Tapi pada sampai satu titik di mana gue menyadari bahwa gue nggak bisa kayak gini nih. Kalau kayak gini gue ibaratnya gue nggak mencoba, terus gue ngasih standarisasi seperti itu. Akhirnya gue mencoba menyemplungkan diri. Yang akhirnya gue pahami adalah jangan-jangan para pembuat kebijakan itu, para stakeholders itu justru mereka emang nggak tahu culture-nya anak muda itu seperti apa, needs-nya anak muda itu seperti apa, keinginannya anak muda itu seperti apa. Banyak padahal. Kita misalnya anak baru lulus gitu. Kayak saya lah, saya baru 2021 kemarin lulus. Pemikirannya sebenarnya simple kan. Kita lulus, dapetin pekerjaan yang oke, lalu negara menjamin itu, baik dari jaminan sosial, jaminan kesehatan, bahkan jaminan jiwa dan lain-lain segala macamnya, itu harus tertuang gitu loh. Nah, lucunya faktanya pada hari ini tuh justru gue pengen sharing ya. Oke, boleh. Tahun ini itu Indonesia ditopang sama sekitar 60% pekerja informal. Oke. Nah, bayangin aja kalau kita nggak ngasih tahu ke pemerintah yang pada hari ini mungkin hidupnya settle. Sedangkan gimana teman-teman kita yang ibaratnya nanti kerja di startup, kerja freelancer, kerja sebagai mungkin wartawan, apa segala macam dan lain-lain. Itu yang harus kita dorong gitu loh. Karena temen gue banyak banget gue nongkrong. Lo kerja apa? Freelancer. Lo kerja apa? Social media spesialis. Lo sebagai apa? Lo sebagai influencer segala macam. Terus oke, sekarang lo sehat. Oke, lo sekarang lo bisa segala macam. Tapi keresahan mereka banyak loh. Pertanyaannya, gimana cara mereka untuk dapat KPR? Karena kan bunga ataupun kredit bank harus jelas tuh payroll-nya, apanya, segala macam, jenjang karir dan lain-lain. Nah ini yang sebenarnya gue pengen tekankan pentingnya anak muda itu. Karena banyak kan anak muda nggak pengen untuk kerja kantoran, nggak pengen kerja sebagai PNS, apa segala macam. Ya kita bikin dong kebijakannya, polisinya. Oke, informal jobs ini kita mau apain? Kita harus seperti apa? Pajaknya seperti apa? Jadi jangan sampai kucing-kucingan. Gitu sih kalau gue. Oke. Nah, Valen, tadi kan lo nyebutin tentang ini ya, adanya gap generation lah ya, antara generasi Z dan generasi-generasi sebelumnya gitu. Mungkin kurang ada jembatan kali ya gitu kan. Nggak ada jembatannya, jadi nggak bisa nyebrang nih yang generasi sebelumnya, jadi nggak bisa tahu nih apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama generasi Z. Nah ini kan lo hadir di sini kan boleh gue sebutnya sebagai itulah ya, penjembatan lah ya, antara generasi itu. Nah gimana sih caranya lo melakukan hal tersebut paling? Nah itu menurut gue tantangan paling besar sih. Karena ya kita ketahui bahwa senior-senior gue, kita segala macam tuh pasti hidup dengan kehidupan yang berbeda sama pada hari ini generasi Z, generasi milenial yang dimana adanya disruptif teknologi itu justru ya dua sisi. Kalau lo nggak bisa memanfaatkan teknologi itu dengan cara yang baik, ya akan menjadi hal buruk. Sedangkan kalau bisa memanfaatkannya dengan baik, justru mempermudah pekerjaan kita kan. Justru menurut gue bangsa ini tuh bakal berkembang kalau kolaborasi gitu. Jangan sampai lah, maksud gue yang kayak karena gue malas nih ngobrol sama orang tua segala macam, dia lama apa sih, nggak bisa sih bagi gue. Karena suka nggak suka, kelemahan anak muda satu, pengalamannya nggak ada. Nah itu yang menurut gue tuh harus dibimbing dari anak muda gitu. Begitupun orang tua gitu. Ya kalau bagi orang tua satu, jangan ngebungkam anak muda untuk nggak ngomong gitu loh. Karena kadang kala hal yang rumit di otak itu justru ada di anak muda juga gitu loh. Jadi menurut gue sharing aja bagi orang tua ataupun anak muda sih gitu. Tapi gimana ya, gue nih banyak juga melihat generasi yang sekarang ini kecenderungannya adalah udahlah ribet, nggak mau gitu. Gimana sih upaya lo kalian untuk ini nggak semenjijikan yang kalian bayangkan kok gitu, dan justru lo harus ikut andil jadi bagian di sistem ini gitu, itu gimana caranya? Gue melihat selalu dari dalam negeri sama luar negeri sih. Gimana yang tuh? gue selalu lihat. Terkadang kalau di waktu istirahat gue atau di waktu luar gue ya, waktu di luar kerja segala macem, gue justru melihat referensi-referensi di luar gitu. Politik itu nggak harus dengan duduk rapat terus berdebat keras, quote on quote. Karena gue lihat justru banyak hal yang terjadi. Kayak kemarin gue mencoba bersama teman-teman
di partai gue di PAN itu mencoba suatu hal yang baru justru. Kita ada acara waktu ditantang lah. Acara disuruh bikin tentang HUT partai, hari ulang tahun partai. Kayak bisa nggak dikonsepin agar anak mudanya itu rame gitu. Yang datang nih anak muda semua. Kalau bisa Gen Z semua. Gimana caranya segala macam dan lain-lain dengan budget yang ditentukan. Ya. Akhirnya gue bilang, ini tinggal ngonsepin acaranya gimana, tapi jangan lupa esensi soal hari ulang tahunnya. Apa sih esensinya, value-nya gitu. Nah kita bedah ulang tuh, partai itu apa sih gitu. Jadi tahun lalu akhirnya kerja sama tim, seluruh tim, semua tim, kita undang K-pop dengan narasi waktu itu adalah bahwa penyandingan antara artis lokal dan artis K-pop tuh ya sama gitu. Gue menyadari ketika datang, teman-teman pun happy gitu. Dan bahkan mereka ada yang nggak sadar bahwa itu acara partai. Tapi yang gue senengin adalah mereka mau datang, mereka mau ikut dengan gerakannya. Waktu itu gerakannya adalah Birukan Langit Indonesia. Kita juga pengen ibaratnya bumi kita ini terjaga karena concern salah satu yang paling besar bagi Gen Z yang harus diakui adalah tuh ya bumi kita satu. Kalau bukan kita yang jaga, generasi kita yang jaga, mau siapa lagi? Jadi ya itu sih model-model seperti itu yang menurut gue bisa kok sebenarnya. Nggak harus ibaratnya pidato 2 jam tuh nggak menurut gue. Ya buktinya kemarin rame dan hampir 20.000 orang lebih yang datang karena itu 2 hari. Dan itu banyak artis lokal yang ikut. Kita juga ada pasar brand lokal dan lain-lain segala macamnya kayak gitu. Itu juga jadi bukti ya kalau misalnya generasi yang sebelumnya juga mampu memahami mampu juga bentuk yang mungkin diinginkan generasi sekarang ya. By the way ini yang Birukan Langit di mana kemarin ya? Di Istora Senayan waktu itu. Gue datang deh kayaknya. Oh datang. Tahu gue. Iya. Nah, Valen, tadi kan kita udah ngobrolin tentang segala macam upaya dan tantangan ya. Nah, ini gue mau geser nih ke sisi pribadi seorang Valen. Gue mau tahu dong, apa sih rencana lo khususnya di partai politik ini ke depannya? Yang pertama gue pengen yang menjadi orang itu pada hari nanti itu adalah teman-teman gue sendiri, tapi yang memiliki satu visi, yang bisa mensejahterakan setidaknya orang sekelilingnya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Lalu yang kedua, yang terpenting adalah keresahan gue tuh jangan sampai suatu tindakan atau kebijakan publik tuh harus keluar ketika harus viral dulu di Twitter, di Instagram, dan lain-lain. Menurut gue, jangan sampai seperti itu. Kalau kayak seperti itu, berarti kita kalah dalam teknologi. Dan kita kalah sebagai pimpinan publik, sebagai government, itu tuh kalah bagi saya. Justru menurut gue, era pada hari ini justru harusnya pemerintah jemput bola. Gimana cara jemput bola? Ya ketika kita tahu ada orang yang melakukan aduan apa segala macam ya kita samperin, kita lakukan action dan lain-lain. Nah, untuk penutup nih Valen, apa sih yang mau lo sampaikan ya? Terkhususnya ini kan udah mau masuk tahun-tahun politik nih ya di tahun ini. Untuk para generasi muda sekarang, apa sih yang ingin seorang Valen sampaikan kepada mereka? Ya yang gue sampein itu simple aja. Politik itu nggak semenjijikan itu. Yang terpenting adalah tetap jaga visi kalian, pikiran kalian bahwa berkontribusi untuk negara tuh nggak harus masuk dalam politik praktis. Menjadi seniman pun bisa untuk berkontribusi negara. Kita ngelihat Korea gimana cara mereka untuk berkontribusi untuk negara, membanggakan negara, membawa uang untuk negara dan lain-lain. Jadi ya semua orang punya partnya masing-masing bagi gue. Jangan sampai kalian memikirkan politik itu hanya sebatas ya pejabat publik, enggak. Politik itu semua hal itu politik. Yang terpenting adalah tujuan dari setiap individu masyarakat itu mulia, memajukan negara, dan yang terakhir selalu gunakan hak pilih Anda karena 5 tahun ke depan ada di tangan kalian juga. Jangan sampai ketika kita nggak milih, kita nggak menentukan pilihan kita, yang terjadi adalah kejadian-kejadian seperti kemarin. Jadi tetap datang ke TPS, pilih aja. Agar kenapa? Biar nggak dicurangin, Mbak. Itu yang terakhir. Makasih. Nah itu tadi itu Smart Viewers. Jadi semua hal di muka bumi ini sebenarnya juga politik ya. Betul. Asal ngerjainnya fokus gitu. Fokus aja sama yang dikerjain Smart Viewers sekarang gitu. Yang penting niatnya, tujuannya untuk hal yang baik dan yang terpenting adalah bersama-sama ya. Jangan terpecah belah gitu, semua harus bangkit demi kemajuan negara ini. Nah, thank you banget nih Valen nih udah mampir di Good Talk Binus TV ya. Terima kasih. Gue juga thank you banget sama teman-teman Binus ya. Thank you juga nih. Semoga sukses terus
karirnya baik di partai politik atau dimanapun nanti mencoba hal baru, mungkin sukses terus. Sampai jumpa di lain kesempatan nih ya, semoga bisa ngobrol lagi. Dan untuk Smart Viewers juga thank you udah nonton episode kali ini. Like video ini, subscribe juga channel YouTube Bonus TV. Komen juga boleh nih, kira-kira Good Talk enaknya ngebahas apa lagi nih di next episode. Oke, thank you Smart Viewers and bye-bye.